SCP-173 ini adalah patung aneh dengan sikap buruk dan kecenderungan untuk mencekik dan mematahkan leher meskipun hanya jika tidak ada yang mempertahankan kontak mata tanpa putus dengannya. Beberapa orang mengetahuinya sebagai patung, beberapa mengetahuinya sebagai kacang, beberapa mengetahuinya sebagai anomali terpenting dari semuanya, mengingat itulah yang memulai semua urusan gila ini. Tapi hari ini kita di sini untuk mengajukan pertanyaan penting. Apakah ada di antara kita yang benar-benar mengetahuinya? Lagi pula file aslinya hampir tidak komprehensif. Kamu bahkan mungkin berani mengatakan itu adalah salah satu SCP paling misterius di luar sana terlepas dari popularitasnya. Tapi hari ini kita menyelam di bawah beton, rebar, dan cat semprot merek Krylon untuk memberimu gambaran nyata tentang SCP-173. Kita telah membobol arsip organisasi SCP dan menemukan 10 file penting yang berbeda pada perusak tulang belakang yang terkenal ini. Dan kita akan menjelajahi setiap file tersebut bersamamu hari ini. Seperti yang dapat kamu perkirakan dari organisasi SCP yang aneh dan liar, mereka mencakup kemungkinan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan beberapa di antaranya secara alami akan bertentangan. Tapi itu hanya memberimu lebih banyak kesempatan untuk memenangkan diri dan membandingkannya. Kami seringkali percaya bahwa kebenaran yang sebenarnya ada di antara keduanya. Jadi pastikan kamu memperhatikan setiap detail secara menyeluruh. Jadi mari kita mulai pertunjukan ini dan jelajahi 10 dokumen menarik kita untuk SCP-173 dengan harapan akhirnya mendapatkan cerita yang lengkap dan tentu saja jangan berkedip. Dokumen 1, Crunch. Di mana yang lebih baik untuk memulai daripada pikiran patung jahat itu sendiri? Crunch memberi kita wawasan tentang pemikiran pribadi monster yang sebenarnya tidak komunikatif ini dan mengungkapkan banyak hal tentang hubungannya dengan aktivitas favoritnya mematahkan leher siapapun yang berani berpaling darinya. Dalam Crunch, SCP-173 berbicara dalam bahasa Inggris Rosha Shesky yang sangat mendasar, mengatakan hal-hal seperti ruang gelap, orang-orang pergi, bisa bergerak, saya senang, terjebak selama bertahun-tahun, disimpan oleh manusia untuk penelitian, ditinggal sendirian di ruangan, dibiarkan menggaruk dinding, dibiarkan membusuk dan mati kecuali diperlukan spesimen untuk penelitian, terjebak oleh diri sendiri, tidak pernah terlihat oleh orang lain, tidak pernah diucapkan, mendengar tapi jangan pernah bicara, melihat tapi tidak pernah terlihat, terbuat dari batu ketika orang lain datang, bebas ketika mereka tidak melihat, tahanan ketika mereka melihat ke belakang. Aku benci. SCP-173 membenci dan marah pada para penculiknya karena mengurungnya. Dalam pikirannya sendiri, Crunch mengacu pada patahnya leher korbannya adalah satu-satunya hal yang memberi makna pada hidupnya. Ini akan melanjutkan Crunch selama itu ditahan karena berkat organisasi SCP, Crunch adalah satu-satunya yang tersisa hari ini. Dokumen 2, bagaimana 173 mencapai lokasi 19? Kisah semi asal ini adalah salah satu yang akan dikenal oleh penggemar channel ini. Meskipun tidak memberi kita wawasan tentang mengapa tumpukan beton yang buruk ini benar-benar ada, ini memberitahu kita mengapa saat ini dia itu masalah kita. SCP-173 sebenarnya bukan anomali asli alam semesta kita, namun dimensi lainnya dihancurkan oleh binatang yang terperangkap di SCP-2317 pemakan dunia. Seperti prosedur standar untuk alam semesta yang akan mengalami skenario agar dunia tingkat XK, Departemen Urusan Ekstra Dimensi Organisasi masuk dan mengumpulkan semua anomali berharga sebelum dunia tenggelam. Salah satunya tentu saja SCP-173 yang dipindahkan ke lokasi 19 di dimensi kita pada tahun 1993. Apakah menurutmu kita akan lebih baik jika kita meninggalkannya untuk diurus oleh pelahap dunia? Beritahu kami pendapatmu tentang itu di kolom komentar. Dokumen 3, Bulan Hitam. Terkadang kamu bisa menjadi musuh terburukmu sendiri. Jika valid di SCP-001, Bulan Hitam dapat dipercaya organisasi SCP mungkin sebenarnya berada di balik penciptaan objek dark yang kejam ini. Meskipun dalam pembelaan organisasi itu dalam usaha yang berpotensi melawan musuh yang jauh lebih mematikan, dimensi ekstra tidak menyenangkan yang hanya dikenal sebagai Bulan Hitam. Salah satu upaya untuk menghentikan Bulan Hitam dari menghancurkan alam semesta dikenal sebagai proyek kunci yang melibatkan pembuatan sejumlah item yang terkait dengan Bulan Hitam melalui rekayasa konseptual yang diharapkan akan meniadakan efeknya. Objek membutuhkan kualitas berikut: ketidakmampuan untuk bertindak saat sedang dia mati, permusuhan terhadap kehidupan manusia, dan kemampuan untuk mengakhiri kehidupan sadar jika diberi kesempatan. Ketika deskriptor itu cocok dengan SCP-173 dan itu dianggap sebagai proyek yang paling sukses. Namun sayangnya
Sayangnya itu tidak cukup untuk benar-benar menghentikan amukan bulan hitam yang mengerikan. Peneliti yang menangani kasus ini, Dr. Moto, sangat malu dengan kegagalannya sehingga dia rela memasuki ruang penahanan SCP-173 dan lehernya patah dalam prosesnya. Dokumen 4. Kesimpulan RE Insiden D173-2263. Dokumen ini menemukan asal-usulnya dalam analisis video seorang peneliti organisasi dengan nama yang sangat kuat, Dr. Delano Smasher. Dr. Smasher telah mengamati dengan cermat rekaman video SCP-173 yang membunuh beberapa anggota tingkat D dan mulai merumuskan teori baru tentang bagaimana 173 benar-benar membunuh korbannya. Bagaimanapun juga, Dr. Smasher berteori bahwa sesuatu dengan lengan sependek SCP-173 dan tanpa lawan akan mengalami kesulitan mencekik atau mematahkan leher manusia secara efektif. Menurut pengamatan Dr. Smasher, SCP-173 sebenarnya tidak melakukan kontak fisik dengan korbannya. Sebaliknya, para korban merasa aneh untuk melihat makhluk itu jika tidak ada yang melihatnya. Mata mereka akan terbuka dan kepala mereka akan berputar ke sudut manapun yang mereka perlu untuk melihat makhluk itu. Kekuatan dari perubahan mendadak inilah yang sering menyebabkan leher patah dan wajah memar bagi para korban, bukan patung itu sendiri yang secara fisik menyebabkan kerusakan. Jika Dr. Smasher dapat dipercaya, patung itu sangat mematikan karena hanya menuntut untuk dilihat oleh seseorang setiap saat. Dokumen 5. Anniversary. Ini membawa kita dengan baik ke dokumen kita berikutnya, Anniversary, memberi teori yang berbeda untuk penciptaan misterius SCP-173. Ini berasal dari perspektif pencipta yang mungkin entitas anomali yang akan kita sebut seniman. Sama seperti Dr. Moto yang malang, seniman, makhluk cerdas yang tampaknya bisa menjadi tidak terlihat dan tidak berwujud sesuka hati, menganggap SCP-173 sebagai ciptaan terbaiknya. Itu memandang SCP-173 sebagai representasi sempurna dari kemanusiaan. Itu tidak melakukan apa-apa selain berdarah dan buang air besar, dan jika ada yang menolak untuk memperhatikannya, itu akan membunuh mereka. Itu adalah simbol sempurna dari penghinaan seniman terhadap kemanusiaan. Itu bahkan dengan mudah menyelinap ke lokasi 19 untuk mengunjungi SCP-173 pada hari ulang tahun pembuatannya dan menemukan kurangnya apresiasi organisasi untuk ciptaan yang bagus ini. Sebagai tindakan balas dendam karena membuat ciptaannya terkunci dan tidak terlihat begitu lama, dia memberi izin patung itu sekali saja untuk membunuh seseorang yang memalingkan muka, bahkan jika orang lain masih melihatnya. Untuk SCP-173 ini akan dianggap sebagai hadiah kecil yang luar biasa. Dokumen 6. Karya agungnya. Dokumen berikutnya yang dikenal sebagai karya agungnya menunjukkan bahwa SCP-173 diciptakan oleh jenis seniman yang sangat berbeda. Sementara calon pencipta SCP-173 ini entah bagaimana mampu menghasilkan anomali, dia sendiri tidak anomali, hanya termotivasi oleh kemarahan dan balas dendam. Dia pernah hamil di masa lalu tapi kehilangan bayinya karena tindakan seorang pria yang dia anggap sebagai musuh terbesarnya. Dia bersumpah untuk membuat seni dari kematiannya. Wanita itu membunuh musuhnya dengan tongkat baseball sebelum menggunakan beton dan rebar untuk membangun SCP-173 di sekelilingnya, hampir sebagai cara untuk mengejek musuhnya yang kalah. Namun seperti sesuatu yang keluar dari film horor, tindakan penciptanya membunuh ini entah bagaimana mengilhami SCP-173 dengan kehidupan. Ketika seniman pendendam ini akhirnya menyelesaikan penciptaan dan mulai berjalan pergi, itu mengklaim dirinya sebagai korban pertama. Hal terakhir yang dia ingat adalah suara gesekan beton di tanah dan kemudian suara derak yang tidak menyenangkan sebelum semuanya menjadi gelap. Dokumen 7. RE Patung. Dari satu tragedi ke tragedi lainnya, dokumen RE Patung menunjukkan perjalanan peneliti Marcus Silber dari karyawan muda yang idealis ke gangguan mental penuh setelah mencoba dan gagal untuk mendapatkan kendali atas SCP-173. Dia memasuki proyek SCP-173 dengan mata cerah dan ide-ide besar tentang bagaimana menahan patung, menyarankan agar elemen manusia dihilangkan seluruhnya untuk mengurangi resiko bagi anggota organisasi. Dia mengusulkan ide-ide seperti memperkenalkan sprinkler dan sistem drainase ke ruangan dan menggunakan AI hidup dan teknologi penglihatan jarak jauh untuk menjaga SCP-173 tidak bergerak. Namun, dia kemudian tercerahkan pada beberapa fakta yang membuat frustasi dan menakutkan tentang SCP-173. Dengan tidak adanya pengamatan manusia saat ini, yang sebenarnya penumpukan kotoran dan darah yang sama yang dikeluarkan oleh makhluk itu terbentuk dalam teknologi apapun yang digunakan untuk mengendalikan atau menampungnya. Itu menghancurkan papan sirkuit AI, menjatuhkan kamera drone terbang dari langit, dan bahkan merusak kunci di pintu ruangannya yang menyebabkan kematian brutal seorang petugas kebersihan di aula. Peneliti Silburn maju cukup jauh melalui jajaran organisasi untuk berkomunikasi langsung dengan Dr. Jack Bright, Direktur Lokasi 19. Setelah upaya terakhirnya untuk menahan makhluk itu tanpa pengamatan manusia, langsung mengakibatkan kelulusan tahanan dan kematian 12 orang, Silburn dipindahkan dari kasus SCP-173 setelah mogok dan memohon izin untuk menghentikan anomali. Izin ditolak. Dr. Bright menutup dokumen tersebut dengan sebuah catatan kepada seorang anggota Dewan Ulima yang berbunyi, dapat diduga bahwa kesimpulan kami benarkan objeknya untuk alasan apapun menginginkan atau membutuhkan perhatian manusia dan tidak akan disangkal. Dokumen 8. Kesempatan untuk merdeka. Kita
kita sekali lagi kembali ke perspektif langsung SCP-173. Tapi ini sangat berbeda dari perspektif monolog batin SCP-173 yang disajikan di Crunch. Menurut dokumen berjudul Kesempatan untuk Merdeka, SCP-173 sebenarnya adalah agen spionase yang sangat cerdas yang dikirim dari dimensi lain bersama dengan kadetnya yang tidak diketahui. Meskipun kadet tersebut sangat tersirat sebagai SCP-096. Bagian ini merinci kelolosan tahanan dari sudut pandang SCP-173 seperti yang ditunjukkan memandang rendah manusia dan teknologi primitifnya. Itu menyesali fakta bahwa itu kehilangan senjatanya selama transfer antar dimensi dan merasa bahwa jika itu masih memiliki senjatanya, ini semua akan dimainkan dengan sangat berbeda. Meskipun mengakui fakta bahwa itu meremehkan manusia adalah alasan utama mengapa itu berakhir di penahanan, itu menghabiskan sebagian besar dokumen untuk memuji keunggulannya sendiri. Sampai salah satu SCP-131 kantong mata muncul dan membekukannya di tempatnya. Sejauh mana SCP-173 membenci kantong mata tidak dapat dilebih-lebihkan. Dokumen 9. Pengalaman dengan SCP-682. Tentu saja tidak ada video cerita lengkap di SCP-173 yang akan lengkap tanpa diskusi tentang uji silang SCP-682. Sejumlah peneliti juga terutama Dr. Carlson yang sangat gigih memutuskan untuk menggunakan SCP-173 dengan berbagai cara dengan harapan akhirnya bisa memakainya pada kadal sialan itu. Dalam pertempuran pertama mereka, 682 tampaknya benar-benar takut pada 173 dan ketika seorang penembak jitu menembak matanya, 173 segera mematahkan lehernya. Tentu saja, itu menumbuhkan kembali serangkaian mata yang tahan penembak jitu tidak lama kemudian. Seseorang selanjutnya menyarankan agar SCP-173 dikirim dengan gambar SCP-096 yang ditempel di dadanya. Meskipun ini ditolak sebagai ide yang konyol dan sangat berbahaya bagi semua orang. Para peneliti kemudian mengejar SCP-682 dengan pisau presisi tinggi, memotongnya menjadi beberapa bagian yang masing-masing menjadi entitas yang berbahaya secara mandiri. SCP-173 kemudian mulai membunuh masing-masing gumpalan jaringan bermutasi ini sampai dihentikan ketika tingkat D dikirim untuk melihatnya. Sementara 682 lainnya beregenerasi. SCP-173 diangkut kembali ke selnya, tapi ada pemadaman listrik singkat selama transit menyebabkan SCP-173 membunuh sejumlah staf yang mengangkutnya. Tes ini masih dianggap sebagai langkah ke arah yang benar. Setelah SCP-682 sekali lagi menyusut oleh anomali yang berbeda, SCP-173 dilepaskan ke dalam ruangannya. Pada awalnya tampaknya 173 benar-benar membunuh SCP-682, tapi seminggu kemudian itu kembali menyusun kembali dirinya dari materi yang telah berceceran di SCP-173 setelah dianiaya. Membuat tes ini sekali lagi gagal. Dr. Carlson meminta sumber daya untuk melakukan satu uji silang lagi, tapi permintaan ini ditolak. Seorang anggota Dewan O5 mengajukan permintaan hanya mengatakan, "Hentikan Carlson." Dokumen 10 Entry Revisi. Waktu itu SCP-173 benar-benar menyebabkan skenario akhir dunia tingkat XK. Dalam dokumen Entry Revisi, kita mendapatkan gambaran menakutkan tentang kemungkinan dunia masa depan, di mana SCP-173 mengembangkan kemampuan anomali baru yang menakutkan, penggandaan. Kami tidak tahu persis bagaimana itu terjadi, tapi di sini patung tak bagaimana mengembangkan kemampuan untuk membuat kopian persis dirinya sendiri. Dan terlebih lagi, setiap kali salah satu kopian ini diproduksi, pikiran kumpulan SCP-173 menjadi lebih kuat, membiarkan mereka berpikir secara taktis dan perlahan-lahan menyapu bersih Amerika Utara, bahkan menghancurkan segala tindakan pencegahan organisasi yang potensial, lalu mengoyak dan menghancurkan siapapun atau apapun yang berani menentang. Pada akhirnya, dunia memutuskan untuk mengambil opsi nuklir secara harfiah dan meledakkan Amerika Utara dengan pemboman nuklir untuk menghentikan tentara SCP-173 menyebar ke seluruh dunia dan membunuh semua orang. Namun upaya ini tidak benar-benar berhasil karena SCP-173 terlihat di Wales di Inggris yang mengarah ke pemboman nuklir kedua. Itu terus berlanjut sampai tidak ada manusia yang tersisa untuk menekan tombol merah besar lagi, dan hanya legiun SCP-173 yang tak ada habisnya yang tersisa. Namun ada satu sisi positif dari situasi yang cukup suram ini. Sekelompok sekitar 150 SCP-173 mengeroyok SCP-682 dan mencabik-cabiknya. Di suatu tempat di luar sana, Dr. Carlson mungkin sedang tersenyum. Sekarang tonton kisah asal SCP-173, bagaimana 173 mencapai lokasi 19 dan kantong mata SCP-131 untuk lebih banyak kisah yang melibatkan patung paling psikopat dari organisasi SCP.